Selamat pagi Ibu Inka. Iya, selamat pagi Ibu. Sehat Ibu Inka Iya, hari ini? sehat. Iya, lebih berbeda ya. Kalau sekarang sudah mulai senyum ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Masih ingat dengan saya Ibu? Iya, Ibu masih. Iya, kalau masih ingat siapa nama saya Bu? Ibu Nelda. Oh, betul sekali. Oke ya. Baik, Ibu Inka, ini ketemuan kita yang kedua kalinya ya? Iya, Ibu. Iya. Nah, yang kemarin itu kalau tidak salah saya masih ingat Ibu Inka datang dengan keluhan merasa cemas ya, Iya. tidak bisa tidur, tidak nafsu makan selama 1 minggu karena ada beberapa hal yang dipikirkan terkait masalah keluarga ya. Nah, apakah sekarang masih dengan keluhan yang sama? Iya, Ibu masih. Mm-mm. Saya masih merasa khawatir Iya. dengan anak-anak saya karena seperti yang saya sudah pernah bilang di Ibu, kalau anak-anak saya itu mereka tidak semangat belajarnya itu menurun. Jadi saya khawatir dengan masa depan mereka. Iya. Apakah ada yang bertambah Bu? Atau ada hal lain yang dipikirkan juga? Atau cuman itu saja Bu? Iya, untuk saat ini yang saya masih pikirkan cuma anak-anak saya. Masih itu Iya. saja ya, dan itu masih ada di dalam pikiran maupun perasaan dari Iya, Ibu Inka. iya. Nah, kemarin itu kalau tidak salah saya sudah melatih Ibu relaksasi nafas dalam ya. Iya. Nah, apakah itu sudah dipraktekkan Bu? Sudah, Ibu. Sudah dipraktekkan. Iya. Dan berapa hari sekali kalau saya boleh tahu? 2 kali Dalam sehari. sehari. Hebat ya. Apakah ada perubahan Bu dari latihan kita? Sedikit, Ibu, Sedikit ada ya. perubahan setelah saya melakukan latihan tersebut. Namun di saat saya menyuruh anak saya untuk belajar dan mereka katakan tidak mau, itu sudah mulai cemas Muncul lagi. Iya, baik ya. Berarti memang kemampuan yang sudah ada itu sudah bisa dilakukan, namun belum efektif karena masalah itu terus datang ya setiap saat ya. Berarti kemampuan itu yang harus kita latih setiap saat. Baik ya. Oke, Bu Inka, kita bicara ya di sini kurang lebih selama 10 hingga 15 menit ya. Kita akan latihan lagi ya kemampuan-kemampuan yang lain di dalam mengontrol rasa cemasnya Ibu. Selain teknik relaksasi nafas dalam yang sudah saya contohkan kemarin ya. Kita ngobrolnya di sini saja, latihannya di sini saja ya. Bagaimana Bu Inka? Iya, Apakah bisa setuju? saja. Iya, setuju. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin cross check kembali ya untuk biodata keluarganya Bu Inka ya. Oke, baik. Kepala keluarga masih Bapak Yosep ya Bu? Iya, Ibu. Iya, usianya 58 tahun. Iya. Oke. Alamatnya masih di Jalan Manafe nomor 17 ya, Kelurahan Kayu Putih ya Bu. Dan saat ini dalam kondisi sehat, tidak ada sakit. Iya, Ibu. Ya, oke, baik. Kemudian anggota keluarga yang lain ada Ibu Inka sendiri ya, usia 50 tahun. Pendidikannya adalah S1. Kemudian status kawin ya Bu. Kemudian saat ini ada riwayat tekanan darah tinggi ya Bu ya. Dan ansietas tingkat ringan ya, sudah mendapat obat anti hipertensi dan latihan mengontrol kecemasan menggunakan teknik relaksasi nafas dalam ya. Kemudian anak Ibu 1 ya. Iya. Satunya anak angkat ya Bu ya. Iya. Itu yang tidak masuk dalam daftar kakak ya. Iya. Anak Ibu Andri ya Bu. Iya. Usia 17 tahun. Sekarang SMA kelas 3. Oke, tinggal bersama Ibu ya. Kemudian Andri saat ini dalam keadaan sehat ya Bu, tapi memang tidak bisa diomongkan ya, tidak bisa diajak bicara yang baik ya. Oke, baik ya. Oke, baik Bu. Saya list lagi, berarti penyakit
keturunan yang ada dalam keluarga ibu itu kalau dari pihak suami tidak ada ya. Iya. Tapi dari pihak ibu ada hipertensi ya, Bu? Iya. Hanya hipertensi, Iya, Ibu. tidak sampai stroke ya. Kemudian Bapak tidak merokok ya. Iya. Kemudian tidak ada yang punya riwayat gangguan jiwa ya. Oke, baik sudah. Jadi tadi itu saya mengkaji beberapa indikator keluarga sehat, Bu ya. Jadi apakah keluarga ibu memiliki sumber air minum, kemudian penyakit-penyakit keturunan termasuk dari penyakit gangguan jiwa. Tidak ada ya. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut saja ya Bu ya. Saya akan mengkaji ibu karena minggu lalu itu saya tidak sempat mengkaji status kesehatan jiwa ibu ya. Jadi coba saya kaji dulu apakah hari ini karena ibu datang dengan masalah yang sama, masih merasakan hal yang sama, apakah hari ini mungkin ada sedikit hal yang ibu rasakan berbeda sehingga itu bisa mencetuskan lahirnya perubahan status kesehatan jiwa ibu ya. Coba kita sama-sama ya Bu. Saya isi dulu ya. Iya, Ibu. Nama Inka, umur 50 tahun, alamat Jalan Manafe nomor 17 ya, yang sama. Diagnosanya nanti saya kaji dulu. Hari ini tanggal 10 ya, Iya, Bu. 10 September 2021. Nomor telepon Ibu? 081 Iya. 246 Iya. 8393. Oke, baik ya. Tidak punya nomor telepon rumah ya? Iya. Oke, baik sudah. Yang pertama, Bu, apakah dalam waktu 30 hari terakhir ya, Ibu merasakan sakit kepala? Iya. 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 Oke. Ada kehilangan nafsu makan, Bu? Iya, Ibu. Iya. Kemudian Ibu ada gangguan tidur? Iya, Ibu. Iya. Iya. Artinya bisa tidur tapi tidak nyenyak. Iya, gelisah. Ibu. Gelisah ya. Dan mudah sekali terpancing atau terprovokasi sehingga gampang takut. Iya, Ibu. Iya. Iya. Oke. Dan hari ini merasakan cemas ya? Iya. Tegang, rasa khawatir ya. Apakah tangan Ibu gemetar? Tidak, Ibu. Oke. Terus apakah Anda mengalami gangguan pencernaan? Iya. Oke, baik. Apakah Ibu memiliki kesulitan untuk berpikir yang jernih? Berpikir yang baik begitu? Iya, Ibu. Sulit sekali. Oke. Dan apakah Ibu saat ini merasakan adanya perasaan tidak bahagia? Tidak, Ibu. Tidak ya? Iya. Terus lebih sering menangis Bu akhir-akhir ini? Tidak, Ibu. Terus atau ada kesulitan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari? Tidak, Ibu. Tidak ya? Walaupun merasakan sakit kepala dan sebagainya tapi tidak mengganggu rutinitas Ibu sehari-hari ya? Terus apakah Ibu punya kesulitan? Tadi kan Ibu mengatakan bahwa memang kadang-kadang susah sekali untuk berpikir jernih ya. Tetapi apakah itu mempengaruhi kemampuan Ibu untuk mengambil keputusan atau menentukan keputusan gitu? Tidak. Tidak ya? Oke. Kita lanjut ya Bu. Ya. Kemudian tadi sudah ibu mengatakan ke saya bahwa aktivitas Ibu juga tidak terganggu ya. Iya. Dengan keluhan yang ada ya. Kemudian apakah ada perasaan, kadang-kadang muncul perasaan tidak berharga dalam hati atau perasaan Ibu? Tidak, Ibu. Tidak ada ya. Kemudian apakah Ibu ada keinginan atau ada pikiran yang mau mengakhiri atau menyelesaikan hidup ini? Tidak. Tidak juga. Oke, baik. Apakah Ibu juga pernah konsumsi minuman
beralkohol Oh, atau tidak. minuman keras lainnya? Tidak. Tidak pernah ya? Yang paling ini apa, Bu? Air putih. Air putih saja. Oke, hebat ya Ibu ya. Terus atau mungkin di lingkungan Ibu ya, beberapa hari ini ada kejadian-kejadian yang sangat traumatis yang mengganggu Ibu? Tidak. Tidak ya, dan kita kebetulan tinggal di tempat yang sama, Ya. jadi tidak ada bencana Iya, ya Bu ya. tidak. Oke, baik. Oke ya, coba saya hitung skornya dulu ya Bu. Oke ya, Ibu ada 7 ya, 7 tanda gejala, dan itu mengindikasikan bahwa Ibu memang saat ini ada perubahan status kesehatan jiwanya. Jadi punya masalah psikologis ya, yang membutuhkan asuhan ya untuk dirawat ya, dengan cara ya memberikan latihan kepada Ibu sehingga Ibu bisa merawat jiwa Ibu sendiri di rumah ya. Kalau Ibu sudah bisa merawat jiwa Ibu ya, kami harapkan Ibu juga bisa merawat jiwa dari anggota keluarga Ibu lainnya gitu ya. Oke, baik Bu. Baik, tanda gejala tadi ya. Tadi kan selain Ibu merasakan sakit kepala, kemudian kehilangan nafsu makan ya, kemudian ada gelisah, tidak nyenyak saat tidur, ada rasa cemas, tegang, khawatir, gemetar, dan sampai menimbulkan gangguan pencernaan ya. Nah, itu apakah ada tanda gejala lainnya atau hanya seperti yang saya sebutkan tadi, Bu? Hanya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Oke, baik ya. Jadi dengan tanda gejala yang ada ini Bu ya, walaupun cukup banyak, tetapi tidak membuat Ibu mengalami penurunan pada kendali diri ya, atau kontrol diri ya, sehingga Ibu terus tetap bisa melanjutkan aktivitas atau pekerjaan Ibu sehari-hari ya. Maka saya dapat simpulkan bahwa memang Ibu saat ini ya sedang mengalami kecemasan tingkat ringan, Bu. Ya. Oke, tingkat ringan. Ya. Jadi kemarin yang sudah kita latihan pertama itu ya, Ibu latihan teknik relaksasi nafas dalam ya. Ibu sudah lakukan dengan baik, tetapi saya perlu evaluasi. Kenapa kok sampai sudah rutin melakukan ya, tetapi kok tidak berkurang ya? Apakah tekniknya masih keliru ya, atau intensitas dalam mengulang latihan tersebut yang sangat sedikit ya? Nanti kita akan latihan ya. Kemudian teknik relaksasi nafas dalam sudah kita ajarkan. Yang kedua, kita akan latihan bagaimana cara mengalihkan konsentrasi Ibu ya. Itu namanya adalah teknik distraksi ya. Kemudian yang ketiga, kita akan latihan teknik 5 jari ya. Jadi bagaimana membuat diri kita itu fokus pada hal-hal yang positif ya, sehingga Ibu bisa berkurang konsentrasinya terhadap hal-hal yang Ibu pikirkan yang membuat Ibu cemas tadi ya. Kemudian kita coba dengan teknik spiritual ya. Nanti setelah kita latihan semua, kita akan bikin dalam jadwal sehingga tidak ada waktu untuk Ibu diam kosong ya, sehingga pikiran tadi itu kembali menguasai Ibu lagi ya. Oke ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu Inka, kita sudah pelatihan minggu lalu ya. Itu teknik relaksasi Nafas dalam. iya, nafas dalam. Coba nih, saya harus evaluasi lagi ya. Oke, bagaimana sebelum Ibu contohkan ke saya, mungkin Ibu bisa jelaskan cara relaksasi nafas dalam itu seperti apa? Oke, Bu. Yang saya ingat ya, Ibu ya. Yang pertama itu ambil posisi yang nyaman. Kemudian tarik udara melalui hidung, tahan 3 detik, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Iya, bagus ya.
Nah, ada sedikit yang dilupakan kalau masih ingat ya. Jadi saya bantu nih ingatkan ya. Jadi pada waktu Ibu Inka mengambil posisi yang nyaman, toh, kemudian tarik nafasnya melalui hidung ya. Setelah itu tarik nafas ya sampai rongga perut kita terasa penuh ya, terasa seperti kayak rasanya kembung seperti itu Bu ya, kembung ya. Harapannya segala yang membuat cemas itu juga ikut tertampung di dalam rongga perut itu ya. Kemudian tahan semampunya Ibu, tidak perlu 3 detik, kalau memang bisa 5 detik atau lebih dari 5 detik juga boleh ya. Kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan seperti orang bersiul sambil perutnya atau rongga perutnya dikempiskan. Harapannya tidak hanya udara yang keluar, tetapi semua hal yang membuat Ibu cemas itu juga ikut keluar. Kita sama-sama? Oke, baik. Kita sama-sama coba seperti yang saya jelaskan yang terakhir ya. Kita sama-sama, saya pandu pakai jari ya. Oke. Tangannya ada di mana, Bu? Boleh di perut ya, boleh, atau boleh di dada. Jadi tariknya boleh sampai mengisi udara pada rongga dada sampai penuh, atau ke perut juga boleh ya. Baik, kita ambil posisi yang nyaman Bu Inka ya. Pada hitungan yang ketiga, tarik nafas, tahan, rasakan rongga dada kita ataupun perut kita sudah terisi dengan udara sampai penuh ya. Boleh dengan tutup mata juga boleh ya. Kemudian pada hitungan yang ke-1 kita hembuskan ya. Oke, kita coba ya. Nah, seperti itu Bu. Boleh tidak kita ulangi satu periodik itu 4 kali? Ya, boleh ya? Iya. Oke. Jadi satu kali, satu sesi latihan itu Ibu lakukan 4 kali per sesinya. Ya, misalnya dalam sehari Ibu mau latih 3 sesi atau 3 kali latihan, berarti satu kali latihan itu ada 4 tarikan dan 4 kali hembusan nafas ya. Oke, kita coba ya. Satu periodik 4 kali ya. Yeay, keren gitu Bu. Apakah ada berbeda antara yang Ibu lakukan di rumah dengan yang kita latihan sekarang ini? Iya Ibu. Nah itu ya. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa latihan relaksasi nafas dalam itu sifatnya sementara Bu. Kalau tidak rutin dilakukan maka tidak ada efek ya. Ketika latihan mungkin hilang, tetapi pada saat tidak melakukan latihan dia muncul kembali. Makanya itu harus intens secara periodik. Satu periodik itu 4 kali tarikan, 4 kali hembusan ya. Baik, yang kedua adalah teknik distraksi ya, atau pengalihan konsentrasi. Jadi kita membuat Ibu supaya bisa mengalihkan ya pikiran Ibu ya dari hal yang membuat Ibu cemas ke hal-hal yang membuat Ibu lebih nyaman atau lebih rileks ya. Ada beberapa cara Bu. Yang pertama dengan cara verbal ya. Dengan cara verbal itu bisa dengan membaca atau menonton TV ya,
acara-acara kesukaan ibu, ya. Kemudian ada cara visual, ya. Jadi bisa juga dengan menonton juga atau melihat pemandangan atau gambar-gambar yang membuat ibu rileks, senang, ya, ketawa, happy, ya. Kemudian ada dengan cara auditori atau mendengar, ya. Jadi ibu bisa dengarkan alunan musik yang ibu sukai, ya. Jangan yang rock, ya, atau metal, nanti sakit kepala, malah tidak berkurang ansietasi atau kecemasnya, ya. Nah, itu. Jadi atau ibu bisa ke tempat yang indah, kemudian ada rintik-rintik airnya, seperti rintik-rintik air atau apa ya Bu ya, bunyi tik 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 airnya kayak air terjun itu Bu. Itu kan sangat-sangat rileks kita, ya. Jadi itu bisa membantu ibu mengalihkan segala pikiran dan konsentrasi ibu dari hal yang membuat ibu cemas, begitu, ya. Itu cara yang kedua, itu kalau ada waktunya ibu, ya. Kemudian teknik yang ketiga itu kita latihan teknik 5 jari Bu, ya. Jadi 5 jari itu mulai dari ibu jari, ya, atau jempol, kemudian jari telunjuk, jari tengah, ya, jari manis, dan jari kelingking, ya. Pusatnya ada di ibu jari Bu, sebagai senter dari segala pikiran kita. Jadi bagaimana kita membawa 4 jari ini ke pusat ibu jari ini, ya. Nanti saya bimbing, ya. Jadi jari telunjuk itu nanti saya akan hantar ibu untuk mengingat kembali, ya, hal-hal yang positif dari dalam diri ibu sendiri. Yang pertama adalah kondisi di mana pada saat ibu itu merasa sangat sehat, ya. Tidak ada pikiran yang mengganggu ataupun perasaan yang tidak enak, ya. Di situ ibu bisa beraktivitas secara bebas, ya, tanpa ada hambatan, ya. Dapat melakukan atau pergi kemana saja, bisa tertawa dengan sesuka hati dan sebagainya, ya. Kemudian nanti di jari tengah ini akan saya bantu ibu untuk memikirkan, ya, di mana kondisi di mana ibu itu betul-betul dihargai baik oleh anggota keluarga ataupun orang-orang dari luar lingkungan ibu, ya. Mungkin karena prestasi-prestasi yang sudah ibu punya, ya, dalam bidang dunia pendidikan atau berhasil masak enak, ya, kemudian dipeluk oleh suami sama anak, ya, atau dapat pujian rumahnya bersih, ya, atau mendapat juara ibu rumah tangga terhandal, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian di jari manis ini, ya, akan saya bantu ibu untuk mengingat kembali anggota keluarga atau orang-orang terdekat kita yang kita cintai, yang kita sayangi, ya. Atau mungkin ibu bisa memflashback kapan pertama kali ibu ketemu dengan Bapak Yosef, ya. Kemudian apakah kalau itu menjadi pengalaman yang indah, ya, itu juga bisa diingat, ya Bu. Kemudian yang terakhir, jari kelingking akan saya bantu ibu untuk mengingat tempat, ya, atau lokasi yang ibu paling senang datangi, ya, dimana di tempat itu ibu tidak punya kesempatan untuk memikirkan hal lain selain menikmati keindahan dari tempat tersebut. Bisa Ibu? Bisa. Iya. Nah, pada saat kita melakukan ini, saya nanti kalau bisa, ya, kebetulan lingkungan kita juga sangat mendukung, ya. Hanya kita berdua di ruangan ini. Nanti ibu juga bisa praktek di rumah dengan kondisi yang tenang juga, ya, sehingga betul-betul efek itu dirasakan, ya. Nah, jadi nanti pada saat saya membimbing ibu, ya, ibu bisa sambil menutup mata, ya, dan lakukan relaksasi napas dalam yang seperti cara yang pertama tadi, gitu, ya. Sampai di sini ibu bisa menangkap maksud saya? Bisa, ya. Oke, baik, kita coba, ya Bu. Ya, baik, saya bimbing ibu dulu. Ibu ambil posisi yang nyaman. Boleh ibu kendorkan, ya, bagian-bagian yang terasa ketat, ya. Kemudian ibu boleh tutup mata supaya lebih rileks, ya.
Kemudian tolong fokus hanya mendengarkan pada satu sumber suara, ya. Oke, baik. Jika hanya suara saya yang ibu dengar, boleh ibu tunjukkan saya dengan cara mengangguk. Ya. Kemudian saya akan minta ibu untuk melakukan relaksasi napas dalam. Bisa ibu lakukan supaya ibu lebih teratur ya nafasnya ya. Ya, silakan Bu. 4 kali tarikan dan 4 kali hembusan. Jika sudah, nanti ibu bisa anggukan kepala ya. Oke, baik. Saya minta ibu, jika sudah benar-benar rileks, ibu boleh mendekatkan jari-jari ibu ya di dekat sumbu tubuh ibu, atau di dekat jantung ibu, atau di dada ibu, atau boleh di atas paha ibu ya. Ya. Kemudian yang pertama ya, kita coba dengan jari telunjuk ya, dekatkan ke arah ibu jari ya. Ibu bisa bayangkan saat dimana kondisi kesehatan ibu sangat baik, tidak ada hambatan dalam melakukan aktivitas ya atau pekerjaan di rumah. Kondisi di mana ibu bebas melakukan apa saja, makan apa saja, dan tidur sepuasnya. Jika sudah, ibu bisa bantu saya dengan menganggukkan kepala. Oke. Yang kedua, kita coba dengan jari tengah dekatkan ke arah ibu jari. Saya minta ibu bayangkan saat dimana ibu mendapatkan pujian yang positif, baik dari dalam ataupun dari luar rumah ibu, tentang apapun yang ibu sudah lakukan. Jika sudah, ibu bisa bantu saya dengan menganggukkan kepala. Baik ya, selanjutnya kita menggunakan jari manis. Saya bantu Ibu Inka untuk mengingat tentang orang-orang kerabat atau pasangan yang terdekat ya, baik suami, anak, ataupun orang tua, atau teman-teman yang ibu kasihi, ibu cintai, ataupun ibu sayangi. Jika sudah, ibu bisa bantu saya dengan menganggukkan kepala. Yang terakhir, kita menggunakan jari kelingking. Saya bantu ibu untuk mengingat tempat yang paling sering ibu kunjungi, yang paling suka ibu datangi bersama keluarga, yang
bisa membuat ibu bahagia. Jika sudah, ibu bisa bantu dengan menganggukkan kepala. Baik, kita sudah selesai Bu Inka. Ibu Inka boleh tarik nafas dalam, lebih dalam lagi, dan hembuskan lewat mulut sampai udara betul-betul sudah habis. Hembuskan seperti orang bersinar. Jika sudah selesai, boleh dibuka matanya. Iya, hebat Bu Inka, ya. Jadi seperti itu Bu, teknik melakukan teknik 5 jari ya dalam mengontrol rasa cemas Ibu. Oke, Ibu bisa istirahat 1 menit ya. Sambil Ibu istirahat, saya menjelaskan cara yang keempat dulu. Jadi cara yang keempat itu ya kita dengan cara mendekatkan pada Sang Pencipta kita ya. Saya rasa keyakinan kita tidak jauh berbeda ya. Jadi mungkin pada saat ibu merasakan ataupun pikiran yang ada itu datang pada ibu ya, ada saat dimana ibu tidak hanya menyalahkan diri ibu saja ataupun keluarga ibu, tetapi bahkan juga menyalahkan kondisi ini dan mungkin juga menyalahkan Tuhan ya terhadap kondisi yang ibu alami ya. Jadi diharapkan ketika ibu lebih mendekatkan diri dengan yang di atas ya, berarti ibu bisa lebih legowo, bisa lebih menerima bahwa memang kehidupan itu seperti itu Bu. Ada kala kita harus di atas atau lagi bersuka ya, ada kala ya kita juga harus berada di bawah, berduka ya, seperti roda yang berputar Bu ya. Dan yakin saja bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan kita sebagai umatnya ya. Oke, baik, Ibu sudah istirahat tadi ya. Oke, kita coba latihan kembali teknik 5 jarinya, tapi ibu sendiri ya. Nah, supaya saya tahu ibu berpikir dari jari pertama sampai jari terakhir ya, ibu tunjukkan saya dengan menganggukkan kepala ya. Oke, apakah ibu sudah hafal dengan caranya atau perlu dijelaskan lagi oleh ibu biar saya bisa yakin? Sudah paham ya, langsung prakteknya saja ya. Oke, baik ya, coba dipraktekkan ya. Iya, luar biasa Bu ya.
Jadi bagaimana perasaannya Bu? Kita sudah latihan beberapa kemampuan tadi. Rasanya lega Ibu, senang. Senang ya? Senangnya kenapa Bu? Senangnya pada saat mengingat kenangan-kenangan di masa lalu yang tadi pakai teknik Iya, distraksi itu Ibu. iya. Itu saya merasa kalau saya itu berada di situ waktu saya Pada mengingat, kondisi iya. itu ya, dan bisa dirasa sebagai cara yang baik untuk Iya. mengontrol rasa cemas Ibu. Iya, Ibu. Iya. Berarti Ibu senang tidak punya banyak kemampuan selain relaksasi nafas dalam? Senang ya. Nah, kalau boleh ini bantu saya, Ibu tadi belajar kemampuan apa saja? Kita ulang lagi tadi dari teknik relaksasi nafas dalam, kemudian yang kedua distraksi, atau pengalihan, iya, tiga, yang ketiga teknik 5 jari, iya, empat, yang keempat secara spiritual berdoa ya, berdoa. Oke, yang distraksi nanti karena ibu rumah tangga pasti sibuk ya. Itu nanti mau pilih dengan cara apa? Nonton kah, atau dengar musik, atau main HP, memasak atau Ibu. memasak? Iya. Berarti dengan cara psikomotor ya. Iya. Berarti dengan cara ini ya, mungkin lebih rileks ketika mencium bau masakan. Iya. Oh. Atau melihat warna-warni masakannya. Oke, baik ya. Seluruh kegiatan yang ibu pilih itu bagus ya, dilakukan saja Bu ya. Yang penting itu efektif ya, membantu ibu untuk bisa mengontrol perasaan cemas yang ibu alami ini ya. Baik, jadi kita sudah lama ya Bu ngobrol dan latihan tadi ya, sepertinya sudah 15 menit. Nanti ibu pulang ke rumah ya, jangan lupa obat anti hipertensinya tadi diminum, kemudian latihan yang sudah kita coba tadi ya dilatihkan di rumah ya. Komitmen untuk relaksasi ibu akan latihan berapa kali sehari Bu? 3 kali ya, pagi, siang, malam. Oke. Kenapa pagi, siang, malam? Mungkin pada saat itu ada waktu yang ibu kosong ya. Iya. Oh ya, tidak melakukan apa-apa Iya. gitu ya. Jadi pagi, siang, dan malam. Oke, lakukan ya. Terus untuk untuk pengalihan konsentrasi itu kan dengan memasak ya. Berarti itu mungkin pagi dan sore, atau masaknya cuma sekali dalam sehari? Pagi dan ya. Malam Iya. ya, sebelum makan malam ya. Oke, baik ya. Tapi jangan yang berat-berat juga kalau makan malam ya Bu, Iya. biar tidak kecapean ya. Terus yang ketiga, 5 jarinya itu mau dilakukan kapan Bu? Sore Ibu. Sore saja, iya. Baik. Terus yang keempat, berdoa. Berdoa bisa di malam hari. Bisa di malam Iya. hari ya. Oke, baik. Berarti sebelum tidur ya Bu ya. Jangan lupa nanti bangun tidur sebelum beraktivitas juga ikut Iya. berdoa Bu, supaya lebih siap menghadapi kegiatan di hari itu ya. Nah, oke, baik, tadi yang kita sudah sepakati berarti relaksasi nafas dalam 3 kali sehari ya Bu ya, pagi, siang, malam. Kemudian distraksinya nanti pagi dan malam. Kemudian 5 jarinya sore, berdoanya pagi dan malam ya. Nah, saya berharap itu seluruh kegiatan itu ibu masukkan ke dalam kegiatan ibu sehari-hari. Jadi jangan sampai itu ada waktu yang ibu biarkan kosong selain untuk beristirahat ya. Jadi pada saat beristirahat itu betul-betul beristirahat, karena waktu kita sudah padatkan dengan aktivitas rutin dan kegiatan mengontrol rasa cemas ini ya. Oke, baik. Minggu depan ya Bu ya, pada saat obat ibu habis, ibu datang lagi. Nanti setelah dari dokter kita evaluasi kemampuan ibu dan perasaan ibu apakah sudah hilang ya, sudah baik, atau kita perlu dengan terapi yang lain gitu ya. Iya Bu. Sepakat ya Bu? Iya, sepakat. Oke, baik. Tapi minggu depan itu jangan sendiri ya. Kalau bisa ada keluarga yang mendampingi, supaya saya juga ikut menjelaskan kepada keluarga supaya bagaimana sih keluarga bisa membantu ibu untuk merawat ansietas ibu di rumah
gitu baik, Ibu. ya. Iya. Oke, tetap semangat ya, lanjutkan aktivitas ibu di rumah. Lakukan kemampuan yang sudah kita sepakati, lakukan minum obat secara teratur ya, dan salam untuk keluarga. Selamat Iya, Ibu. siang.